warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK Universitas Patimura, Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau biasa disebut dengan UKIN. Tepatnya pada hari Senin 18 Oktober 2021. Berikut adalah bukti formulir pendaftaran dan juga kartu uji kinerja dengan nomor induk mahasiswa PPG 2014936 dan nomor UKG 2003287924. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, kita semua masih baik dan masih sehat. Syukur alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh imam. Imam, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Siap, gerak, berdoa, mulai, doa selesai. Ya, semoga dengan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita akan dilancarkan dan ilmu yang kita dapatkan akan berguna bagi kita dan memberikan manfaat untuk orang lain juga. Tetap patuhi prokes dengan terus disiplin terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dengan 5M, semoga kita terhindar dari virus. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelumnya kita mau mengabsen dulu, walaupun tadi kalian sudah mengisi link absen ya yang sudah Bu Guru bagikan. Rehana Putri, ada? Ada, Bu. Ya, Devi Azahro. Hadir, Bu. Bisa. Hadir, Bu. Ya, Retno. Hadir, Bu. Ya, Imam.
Hadir, Bu. Ya. Alif, Hadir, Bu. Daven, Hadir, Bu. Wahid, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. ya. Kintan. Hadir, Bu. Nah, yang terakhir Salma. Tepuk semangat. Semangat ya, kita semua semangat mengikuti pembelajaran tematik 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Dan pembelajaran 2. Ya, pada hari ini, pada hari Senin 18 Oktober 2021, kita akan belajar bersama. Ya, tadi kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak hebat, di sini Bu Guru memiliki peta konsep di pembelajaran kedua, yaitu pelajaran PKN tentang melaksanakan kewajiban dan juga pelajaran SBDP tentang interval nada. Ini yang nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Anak-anak hebat, tahukah kamu siapakah penemu jam? Dan apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu apa tidak? Penemuan jam mekanik. Penemuan jam mekanik dimulai pada tahun 1430, yaitu masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Yang kedua, tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Nah, tahun selanjutnya yaitu tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Dari waktu ke waktu jam itu terus berkembang. Bahkan sekarang ada yang sudah memiliki smartwatch? Belum, Bu. Belum. Di rumah punya jam apa saja? Jam dinding punya? Punya, Bu. Punya. Terus Imam, Mas Imam punya jam tangan atau tidak? Punya, Bu. Punya. Jadi jam terus berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang awalnya itu hanya jam pegas, kemudian ditemukan lagi ada yang jam penunjuk waktunya. Nah, sekarang jamnya sudah semakin pintar, ada namanya jam pintar atau smartwatch. Dalam fitur jam pintar itu sudah ada panggilan telepon, terus penghitung detak jantung, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Manfaat jam itu sangat banyak ya, selain untuk menunjang aktivitas manusia dan untuk memberikan manusia itu penunjuk jam. Yang awalnya manusia itu melihat waktu hanya dari posisi matahari, sekarang sudah gampang sekali ya, hanya melihat dari jam tangan. Imam, coba Mam jawab. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu, sehingga terus berkembang agar mampu menunjukkan waktu yang masih Adalah penunjuk waktu dan harus menunjukkan waktu dengan tepat dan akurat ya, sehingga dan terus diperbaiki lagi
yang tadinya hanya berupa jam pegas, terus ada lagi jam loy, ada penunjuk waktunya, dan sekarang sudah ada jam tangan, jam dinding, terus dan berbagai macam lagi. Nah, selanjutnya, apa jam dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai penunjuk. Ya, jam itu sebagai penunjuk waktu, tepat sekali. Jadi ini jam waker, anak-anak. Biasanya kalian itu kalau men-set alarm itu di mana? Alarmnya kalian biasanya di mana? Devi, kalau Kak Devi ingin bangun, seumpamanya besok ingin bangun di jam 5. Biasanya Devi men-setel alarmnya di mana, Dev? Di HP ya? Iya, Bu. Ya, sebelum ada HP, jadi yang digunakan adalah jam waker ini untuk menyetel alarm untuk membangunkan kita. Itu manfaat dari jam waker ini. Nah, jadi betul sekali ya bahwa penemuan jam itu terus berkembang karena untuk menunjang aktivitas manusia dalam menunjukkan waktu dengan tepat dan akurat. Yang selanjutnya, manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penunjuk waktu. Betul sekali anak hebat. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6 tepat. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pada pukul 06.45, yaitu jam 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14 tepat atau pukul 2 siang. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 tepat atau pukul 4 tepat, 4 sore, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 tepat sampai 20:30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, itu tadi mengenai jam yang membantu Siti untuk tepat waktu. Siapa yang di rumahnya seperti Siti punya jadwal kegiatan? Siapa? Rehana punya jadwal kegiatan di rumahnya? Punya. Biasanya Rehana itu bangun jam berapa ya? Jam 5. Lazia berangkat sekolah pukul berapa? Suaranya 6:30. Lazia pukul 6.30 ya berangkat sekolahnya ya. Terus Alif itu pulang sekolah pukul berapa, Alif? Biasanya kalau masuk itu. Dulu sebelum ada corona, Alif itu pulang sekolah biasanya pukul berapa? 12, Bu. Ya, pukul. Imam biasanya itu ada kegiatan ngaji ya di sore hari ya. Pukul berapa itu, Imam? 5:30. 5:30 atau pukul 17.30. Nah, kemarin kan Bu Guru sudah membagikan LKPD ya sama kalian ya. Kerjakan LKPD-nya ya. Bu Guru akan nilai sikapmu dalam mengerjakan LKPD. Apakah dengan penuh tanggung jawab atau dengan penuh serius, nanti akan ada nilainya. Itu namanya nilai sikap ya. Nah, yang pertama itu
Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Terus nanti ada pertanyaan yang kedua, apakah Siti dapat mengatur waktunya dengan baik? Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Alif, hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Siti? Hal baik yang sudah dilakukan kita adalah mengatur dengan teratur. Bagus, hebat. Hebat, Mas Alif. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Ya. Kintan, apa manfaat yang Siti Ia dapatkan? datang terlambat mengumpulkan tugas sehingga nilainya meningkat atau bagus. Ya, sehingga nilainya meningkat atau bagus. Boleh. Hebat, Mbak Kintan. Bagus. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Itu wajib demi mencapai cita-cita. Kita mengerjakan PR, belajar untuk materi besok, atau belajar untuk persiapan serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Hebat. Bagus. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah menjawab dengan benar dan tepat. Nah, di sini juga ada nih kolom datang ke sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Mengapa kita harus melakukannya? Dan apa yang terjadi jika kita melanggarnya? Siapakah yang akan dirugikan jika kita melanggarnya? Nah, siapa yang mau presentasikan ini? Karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Ya, akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Devi, siapakah yang akan dirugikan jika kita melanggarnya? Diri sendiri. Ya, betul, diri sendiri. Jadi jika kita tidak datang ke sekolah tepat waktu, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Selain itu juga yang rugi adalah diri kita sendiri, ya. Terus, coba Alif. Coba bacakan yang akibat mengumpulkan tugas tidak tepat waktu atau Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat materi yang harus dicapai dalam waktu. apa yang terjadi jika kita melanggarnya? Akan ketinggalan pelajaran. Ya, betul, akan ketinggalan pelajaran. Lalu siapakah yang akan dirugikan jika kita melanggarnya? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi jika kita tidak datang sekolah tepat waktu, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, yang rugi adalah diri kita sendiri, ya. Nah, tuliskan contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Belajar membantu orang tua, menjaga ketertiban. Ya, terus Wahid, coba bacakan kewajibanmu di sekolah, Wahid. Akan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Ya, betul, hebat. Mas Wahid ya yang jawab ya. Bagus Mas Wahid. Betul, jadi menjaga kerukunan antar teman, mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus Devi, apa kewajiban kita di masyarakat? Contoh kewajibanmu di masyarakat. Apa deh? Mengikuti ketertiban, Terus, menjaga kerukunan, terus, dalam bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain yang lebih lengkap? Retno, coba. Menjaga kebersihan. Oh ya, jaga kebersihan lingkungan ya Dev. Yang dilakukan oleh Siti adalah mengatur kegiatannya dengan teratur. Betul, hebat.
Terus yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan tepat, teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan sangat baik dan teratur. Selanjutnya, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Lalu, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah datang terlambat ke sekolah maupun mengumpulkan tugas, sehingga nilainya meningkat dan bagus. Betul sekali. Menurutmu, apakah Siti seorang pelajar yang baik? Ya, Siti pelajar yang baik karena ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya adalah mengerjakan PR, belajar untuk materi besok, belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Betul sekali. Selanjutnya tadi ada kewajiban untuk datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Yang pertama, karena datang ke sekolah tepat waktu merupakan tata tertib yang harus kita patuhi dan sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah jika tidak melaksanakannya. Dan siapa yang akan dirugikan? Yaitu adalah diri kita sendiri. Betul sekali, tadi jawaban anak-anak hebat. Selanjutnya, tentang kewajiban mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang pertama, karena mengumpulkan tugas tepat waktu akan menambah nilai dan sudah menjadi kewajiban kita. Jadi jika ada yang mengumpulkannya tepat waktu, pasti akan dapat nilai tambah dari guru kalian. Dan sebaliknya, jika ada yang mengumpulkan tugasnya terlambat, nilainya akan dikurangi. Nah nih, nilai kita akan dikurangi oleh guru, bahkan bisa saja tidak mendapatkan nilai jika terlambat atau tidak mengumpulkan. Lalu siapa yang dirugikan? Ya guru, orang tua, dan diri kita sendiri. Itu akibat tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu kewajiban kita di rumah contohnya adalah belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menjaga kebersihan. Sedangkan kewajiban kita di sekolah adalah datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan patuh terhadap guru, dan menjaga kerukunan dengan teman. Dan kewajiban kita di masyarakat adalah yang pertama mengikuti kegiatan kerja bakti, kedua menjaga kerukunan dengan tetangga, ketiga menjaga kebersihan lingkungan, yang keempat tidak merusak fasilitas umum. Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita tentang kewajiban? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Alif? Alif? Sudah jelas ya? Iya, Bu. Nah, kalau sudah jelas kita lanjut ke materi selanjutnya. Interval nada. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai interval nada ya, yaitu tentang jarak nada antara nada yang satu ke nada berikutnya. Kita sudah belajar mengenai interval nada pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas secara detailnya. Tapi Bu Guru ingatkan lagi pada pertemuan kali ini. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada berikutnya. Tuh. Coba, Lazia, apa itu interval nada, Lazia? Masih ingat? Atau siapa yang bisa jawab apa itu interval nada? Ya, Kintan, apa Kintan? Apa itu interval nada?
jarak antara yang satu ke nada berikutnya. Ya, betul. Jadi, interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada berikutnya. Interval nada itu ada interval nada naik dan interval nada turun. Di sini ada do, re, mi yang dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 aksen. Ini intervalnya ada dari do ke re itu naik 1, re ke mi itu naik 1, mi ke fa naik setengah, fa ke sol naik 1, sol ke la naik berapa? Sol ke la naik berapa? Dari sol ke la naik berapa ya? Satu, Bu. Ya, 1. Dari la ke si? Dari la ke si berapa? Dari la ke si berapa? Berapa, Dev? Dari la ke si? Ini di sini naiknya berapa? Setengah? Satu. Setengah atau 1? Setengah. Nah, 1 ya. Dari la ke si 1 ya. Maaf ya, Bu Guru tadi tidak lihat. Betul jawaban Devi. Dari la ke si itu 1. Dan dari si ke do berapa? Setengah. 1/2. Iya, 1/2 setengah. Jadi kita sudah belajar mengenai interval nada naik dan interval nada turun. Kalau dari do ke mi naiknya berapa ya? Dari do ke mi? Dari do ke mi naik berapa? Du? Berapa? 2. Terus dari mi ke sol. Mi ke sol berapa? 1/2. 2/2. Mi ke sol 1/2. Berapa Wahid? 1/2 ya. Lanjut. Sekarang Bu Guru punya lagu daerah dari Tapanuli ya. Itu ciptaan dari guru almarhum Guru Nahum Situmorang. Judulnya adalah Maryam Tomong. Selendang madi kinjangkan panjang madi kor pangeol ni konting masong konting kemangon lu Maryam tomong day nang sinapang masin Maryam tomong day nang sinapang masin Selendang madi kinjagai panjang madi kor pangeol ni konting masong konting kemangon Maryam tomong day nang sinapang masin Maryam tomong day nang sinapang masin Satu aksen ke satu aksen. Nih dari do ke do. Ini ada tandanya ya. Ini tidak naik, tetap atau interval nadanya 0. Dari do ke terus dari 7 ke 5 turun. Terus dari 5 ke 6 naik lagi nih. Itu namanya interval nada. Berlatih menyanyikan lagu Maryam Tomong dan kirimkan hasilnya di WhatsApp grup ya. Kesimpulan pada hari ini apa saja ya? Kita harus pada mengatur waktu. Kita harus dapat menerapkan kewajiban.
di rumah sekolah dan di masyarakat. Apakah ada materi yang belum dipahami atau sudah paham semuanya? Informasi apa yang baru kamu ketahui pada pembelajaran hari ini? Tentang apa ya tadi, penemuan apa ya? Penemuan? Jam. Ya, penemuan jam. Jadi kita baru mempelajari mempelajari di rumah terlebih dahulu, yaitu materi pada tema 3 masih tentang tokoh dan penemuannya. Subtema 2, pembelajaran 3 pada buku siswa tema 3. Kalian dapat minta didampingi oleh orang tua kalian. Tetap rajin belajar ya. Masih ada tugas evaluasi mengenai kewajiban kalian sebagai siswa di rumah, di sekolah dan di masyarakat, serta tentang interval nada. Tugas evaluasinya Bu Guru sudah siapkan di form ini, Google Form. Nanti Bu Guru kirimkan linknya di WhatsApp grup dan kalian dapat dibantu oleh kedua orang tua kalian. Ingat, hanya dibantu, bukan dikerjakan sepenuhnya oleh orang lain ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, walaupun ada beberapa kendala jaringan dan HP-nya ngedrop ya, nggak apa-apa. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Wahid. Coba pimpin doanya Wahid. Siap gerak berdoa. Doa selesai. Ya, selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini, ilmu yang kalian dapat bermanfaat, dan kita semua tetap diberi kesehatan, tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya sudah, cukup sekian dari Bu Guru. Waktunya makin tan habis, Bu. Ya, cukup sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya. Salam sehat. Selamat siang. Silahkan boleh live.